Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. BMW seri 4 yang baru saja diluncurkan di Indonesia. Dan ini adalah mobil yang cukup kontroversial karena Anda bisa lihat grillnya yang sangat besar. BMW bilang bahwa grill yang sangat besar ini untuk mendiferensiasi atau membedakan lebih drastis antara seri 3 dan seri 4. Tapi walaupun di M3 dan M4 dua-duanya menggunakan grill besar ini. Nah, anyway, terlepas dari kontroversi desainnya, di video kali ini kami sudah mendapatkan unit testnya untuk kami coba jangka panjang sehingga kami bisa lebih melihat bagaimana rasa berkendaranya, impresi ketika di jalan, konsumsi bahan bakar, akselerasinya, apa saja kelebihannya dan apa saja kelemahannya. Nah, untuk detail dari BMW seri 4 ini, Anda bisa melihat video first impression kami. Linknya ada di atas, dan di video kali ini saya akan lebih berkonsentrasi ke rasa berkendaranya, walaupun secara sekilas nanti akan melihatkan beberapa detail eksterior dan interior dari mobil ini. Cukup banyak orang tidak suka dengan model grill BMW yang semakin vertikal ke bawah dan besar sekali. Bahkan menganggap bahwa dalam beberapa puluh tahun ke depan BMW isinya grill semua gitu ya, semakin besar. Ada meme-nya seperti itu. Tapi kalau buat saya pribadi, saya suka. Apalagi kalau kita melihat wujud langsung mobilnya, itu terlihat jauh lebih keren dibandingkan di sosial media. Jadi mobil ini tidak fotogenik mungkin ya. Tapi ketika dia dilihat langsung itu keren dan menambah unsur sangar atau gahar dari mobil ini. Di M3 dan M4 itu kami sangat suka, dan di seri 4 ini bukan hanya dia membedakan dengan seri 3 G30 biasa yang grillnya seperti ini, tapi dia juga seakan memberi karakter baru. Bukan sekedar grill yang besar, tapi grill ini menambah kesan macho. Dan nggak tahu ya, saya selalu suka melihat grill ini. Mungkin saya tidak sependapat dengan banyak dari Anda, tapi Anda harus lihat langsung wujud asli mobil ini. Apalagi seri 4 ini kan merupakan seri coupe dari BMW seri 3 yang dibeli lebih ke arah emosional dan orang yang menginginkan karakter yang lebih sporty, dan rasanya grill ini cocok berada di seri 4. Aduh, ini lampunya keren sekali, dan ini sudah menggunakan BMW Laser Light, sudah lampu laser. Aksen birunya ini bikin terlihat futuristis lampunya. Kemudian ini lampu sen di bawah, DRL di sini. Tidak ada yang salah dengan lampu dari seri 4 ini, membuat mobil ini semakin terlihat cantik dan modern. Sengaja saya berdiri di belakang mobil supaya tidak menghalangi pandangan Anda ke siluet samping dari mobil ini yang memang merupakan jualan utama dari BMW seri 4. Ini kelihatan bentuk kupenya itu keren sekali, tapi tetap masih elegan, dan dipilih trim M Sport untuk seri 4 di tanah air ini membuat penampilannya sporty. Nanti kita akan lihat lebih dekat mengenai peleknya, tapi sosok inilah yang membuat seri 4 terasa lebih spesial dibandingkan seri 3. Nah, balik ke grill lagi. Anda bisa bayangkan kalau misalnya seri 4 bentuknya seperti ini, tapi grillnya masih sama seperti seri 3, dia akan terlalu sopan, akan terlalu kalem gitu. Sedangkan dengan grill itu penampilan yang elegan di samping akan dipadukan dengan penampilan yang gahar dan garang di bagian depan. Di belakang ada lip spoiler tipis saja, minimalis secukupnya, tapi memberikan aksen sport yang kental. Untuk pelek ini keren sekali karena dia menggunakan M Sport trimnya. Jadi ini pelek juga dari M, two-tone, warna dan coraknya itu keren menurut kami. Kemudian dia 19 inci dan bannya itu di depan 225 mm dengan aspek rasio 40, dan di belakang 255 mm dengan aspek rasio 35. Dan ini semakin terlihat sporty karena BMW ini menggunakan kaliper rem berwarna merah. Nah, mumpung kita lagi bicara masalah rem, salah satu komponen yang vital dalam sistem pengereman di mobil adalah minyak rem. Karena minyak rem itulah yang memberi tekanan ke kaliper untuk menghasilkan pengereman yang
memadai. Nah, untuk mobil Anda di rumah, kami merekomendasikan produk dari STP. STP Brake Fluid ini sudah ada di dunia sejak tahun 1954 dan sudah dipasarkan di lebih dari 200 negara, jadi reputasi dan pengalamannya sudah tidak diragukan lagi. Dan dia memiliki Active Guard teknologi yang menjamin pengereman itu pakem, aman, dan awet. Nah, untuk yang DOT 4 ini, STP Brake Fluid ini memiliki titik didih hingga 265 derajat Celcius dan kekentalannya dirancang sedemikian rupa untuk meminimalkan penguapan pada saat suhu yang sangat tinggi. Jadi untuk minyak rem mobil Anda, kami merekomendasikan STP Brake Fluid. Ada dua jenis bodi yang ditawarkan di Indonesia untuk seri 4 ini. Yang pertama coupe seperti ini dan convertible. Kalau misalnya kita convertible dalam keadaan atap ditutup dan itu atapnya atap kanvas, coupe ini lebih ganteng. Tapi begitu atap yang convertible dibuka, gantengnya luar biasa. Dan kalau Anda sering membuka atap, mungkin yang convertible bisa Anda pilih. Untuk harga sendiri, untuk yang varian coupe ini harganya dalam keadaan on the road itu 1,589 miliar rupiah, sedangkan untuk yang convertible itu harganya 1,736 miliar rupiah on the road. Anda mungkin bertanya-tanya kenapa harganya sangat jauh dengan BMW seri 3, 330i misalnya. 330i berada di sekitar 1 sampai 1,1 miliar rupiah, sedangkan yang ini hampir 1,6 miliar rupiah. Jawabannya adalah memang secara base price mobil ini sedikit di atas BMW 330i, tapi secara pajak di Indonesia mobil ini membayar lebih banyak karena dia dimasukkan secara CBU, sedangkan seri 3 itu diproduksi secara CKD. Walaupun ada dua varian bodi di Indonesia, tapi untuk mesin hanya satu varian. Jadi hanya 430i yang masuk ke sini. Mesinnya 2000 cc 4 silinder dengan twin power turbo yang menghasilkan tenaga 258 HP dan torsinya yang besar 400 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda belakang melalui transmisi otomatis 8 speed. Sekarang kita ke bagian belakang, tapi sebelum melanjutkan reviewnya, saya mau kembali mengingatkan Anda yang punya bisnis di sektor otomotif, baik jual beli mobil, jual beli spare part, jual beli aksesoris. Sekarang ada marketplace baru bernama Gias Auto 360 dan platform ini platform yang sangat aman, nyaman, dan mudah bagi customernya dan bisa mendukung bisnis Anda. Nah, kami mengajak Anda untuk bergabung sebagai merchant. Caranya sangat mudah, tinggal klik link yang ada di deskripsi dan Anda bisa mendaftar sebagai merchant secara gratis. Dan Gias Auto 360 siap membawa level bisnis Anda ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, di bagian belakang ini lampunya sedikit berbeda dengan seri 3, dia lebih pipih, lebih tipis dan dipadu dengan sudut atap yang landai karena coupe. Belakang ini juga terlihat keren, apalagi ada bentuk seperti diffuser di sini, dan BMW yang selalu kami apresiasi adalah ini knalpotnya asli dua-duanya, bukan cuman ornamen. Kemudian ini spoiler yang kami bilang spoiler yang tipis, minimalis, tapi membuat jadi keren. Sayang bukan karbon ya, karena kalau karbon mungkin optionnya lebih mahal lagi. Jadi ini hanya hitam biasa. Dan bagasi ini sedikit menipu. Kalau Anda lihat bagasinya sangat pendek, bukaan bagasinya, tapi sebenarnya dia kapasitasnya lega. Dan ini bisa dibuka dengan ayunan kaki di bawah. Nah, kadang-kadang emang suka nggak sekali jadi ya, tapi dia bisa. Dan Anda bisa lihat bagasinya tidak jauh beda dengan BMW seri 3 sedan, dia sampai ke dalam. Bahkan kalau kurang masih bisa dilipat lagi bangku belakangnya. Tidak ada ban serep, hanya ada tire repair kit, dan ini sudah elektrik bagasinya. Kalau menutup bisa dengan tombol, atau kalau misalnya Anda lagi membawa barang bawaan, asal ada kunci di kantong, bisa dengan ayunan kaki seperti tadi. Nah, sekali jadi nih. Kenapa mesti gini terus orang nggak ada barang? Satu fitur yang saya sangat suka di mobil ini adalah ketika kita menutup pintu dan kunci mobil sudah ada di kita kan, terus kita tinggal berjalan aja dan mobil akan mengunci sendiri. Tanpa perlu saya tekan, dan ketika saya setelah selesai beraktivitas kembali ke mobil, saya tidak perlu memencet apa-apa, dia akan membuka sendiri. Jadi ini lebih canggih dari smart keyless entry. Ini benar-benar kita tinggal jalan buat ngunci, begitu kita datang dia langsung membuka kunci sendiri. Dan sekarang kita lihat bagian dalam.
Untuk masuk ke belakang, kita harus memajukan joknya, dan ini adalah jok elektrik, tapi ada satu tuas di belakang. Nah, dia akan secara elektrik juga maju ke depan untuk memudahkan akses. Dan ya sebenarnya nggak mudah-mudah amat, tapi nggak susah-susah amat masuknya. Kepala mentok lagi. Nah, sekarang kita kembalikan. Dia akan kembali ke posisi semula yang mana itu bagus sekali. Oke, ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan Anda bisa lihat legroomnya sangat-sangat memadai. Tidak begitu halnya dengan headroom. Nah, ini tadi baru dibuka soalnya. Oke, udah. Kepala saya mentok, jadi benar-benar nggak bisa duduk rileks saat saya harus memajukan sedikit badan saya. Nah, ini baru bisa. Jadi ini mungkin di belakang hanya cocok untuk 170 cm ke bawah, tapi itu ya tetap bagus karena coupe biasanya sangat sempit, tapi ini masih memadai. Bahkan ada AC di belakang. Jadi ini triple zone, di belakang juga bisa mengatur AC sendiri, suhunya dan kekuatan anginnya, serta ada 2 buah USB-C port. Kami tidak merekomendasikan duduk di tengah ini, jadi kami menganggap bahwa sebenarnya ini adalah 4-seater, bukan 5-seater. Ada armrestnya juga. Di tengah ini ya bisa kalau dipaksakan diduduki, tapi tidak ada headrest juga, dan rasanya emang 2 orang yang cocok duduk di belakang. Seatbeltnya juga sudah M, depan belakang. Walaupun kalau Anda beli mobil ini pasti Anda nggak duduk di belakang ya. Ini biasanya di belakang ini anggota keluarga Anda dengan kasta terendah, yang di belakang mungkin anak Anda, atau mungkin ini teman Anda yang akan iri melihat Anda di depan membawa BMW seri 4. Dan sekarang kita ke bagian depan, tapi karena ini mobil baru grass, ada satu ritual yang mau saya lakukan sebelum review bagian depannya, yaitu melepas plastik-plastik yang masih ada di mobil ini. Oh yes, sangat memuaskan. Lanjut. Oh my god, ini yang paling memuaskan. Oh, langsung bening tanpa debu sama sekali. Ya mungkin sekarang udah ada 1-2 debu. Oke, kita review bagian depan. Di dalam secara desain tidak ada bedanya dengan BMW seri 3 atau bahkan BMW lainnya, karena sekarang BMW itu semua desainnya sama gitu ya. Jadi kalau Anda punya lebih dari satu BMW, mungkin Anda bisa merasa familiar atau Anda merasa kok sama ya. Tapi anyway, sebenarnya bukan semuanya hal buruk, karena kokpit BMW ini sangat ergonomis, terutama posisi berkendaranya yang ini pengaturan tilt dan teleskopiknya sangat luas, sehingga berapapun postur tubuh Anda akan selalu mendapatkan posisi berkendara yang ergonomis. Pengaturan jok juga luas dan sudah elektrik. Posisi berkendara ini mirip sekali dengan seri 3, tapi dia sedikit lebih rendah dan Anda sedikit lebih selonjor, sehingga menghasilkan rasa yang lebih sporty ketika duduk di mobil ini. Layar infotainment, kemudian BMW Live Cockpitnya yang sudah full digital ini semua sama, tidak ada perubahan dibandingkan BMW seri 3. iDrive sudah generasi terbaru dengan wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Park Assist, parkir otomatis, reversing assistant juga sudah termasuk ke dalam standar, tapi memang dia tidak memiliki banyak fitur radar seperti blind spot monitoring, tidak ada. Kemudian apalagi radar cruise control itu tidak ada. Jadi memang ini masih mirip dengan seri 3 untuk fiturnya. Ini setir dari M karena ya dia trimnya M Sport. Bangkunya juga paduan antara kulit dan Alcantara yang keren dan sangat suportif. Bahkan ini Anda mau gemuk mau kurus, ini bisa diatur. Penyangga sampingnya ini, support sampingnya ini bisa diatur sesuai dengan tubuh Anda. Kemudian di bawah sini ada wireless charging dan ada USB port biasa. USB-C-nya ada di sini satu. Jadi di sini ada satu, di situ ada satu yang biasa. Sunroof sudah hadir sebagai standar. Kemudian ini ada jahitan-jahitan asli berwarna biru dan kebetulan sesuai dengan warna mobil ini biru. Dan birunya ini
termasuk warna yang kami nilai paling keren di seri 4 ini. AC sudah dual zone, kemudian yang lainnya sama, mode berkendara di sini, cruise control, pengatur audio. Tidak ada yang terlalu spesial di mobil ini, tapi ada satu hal yang tidak dimiliki seri 3, yaitu asisten elektronik. Oke, asistennya bukan Hey BMW. Di Hey BMW, BMW seri 3 juga ada, tapi karena pilar B itu agak ke belakang, jadi kan seat belt itu agak jauh. Nah, ini ada yang mendorongkan seat belt. Yang tadi juga plastiknya saya lepas. Walaupun plastiknya saya lepas, ternyata dia masih mau dorongin seat belt ke depan. Dan dia terus menunggu sampai saya memasang seat belt, baru dia kembali lagi. Sabar ya, masih belum selesai reviewnya, sebentar lagi. Oke, material kualitas yang baik. Cuman saya kurang begitu srek dengan trim yang ada di konsol ini. Andaikan ini carbon fiber, pasti sangat keren. Tapi saya tahu kenapa bukan carbon fiber yang dipasang di trim interior, pasti harganya lebih mahal lagi. Tapi saya kurang srek dengan motif ini. Mungkin lebih bagus motifnya piano black atau apa yang lebih elegan. Ini tidak sesuai selera saya ya, tapi selera orang beda-beda. Oke, sekarang saatnya untuk mencoba impresi mobil ini di jalan. Asistennya masih setia nunggu. Oke, saya tarik safety beltnya. Dia kembali ke belakang. Wah, capek nungguin bosnya lama. Oke, langsung kita jalan. Di jalan, yang langsung terasa dari 430i adalah kehalusan dan kenyamanannya. Ya, mobil ini bentuknya sporty. Pengendaliannya juga sporty, tapi sama sekali tidak melelahkan. Joknya sangat suportif, kemudian bandingan suspensinya memang tidak seempuk seri 7, tapi untuk jenis mobil sport coupe seperti ini tergolong sangat nyaman. Kemudian kehalusan dan keheningan kabinnya juga sangat baik, sehingga mobil ini walaupun pengendaliannya superior khas BMW, tapi masih sangat enak dipakai untuk perjalanan jauh ke luar kota sekalipun. Dengan mesin bertenaga 258 HP dan gearbox 8 speed yang sigap, akselerasi dari mobil ini juga cukup memukau. Namun, konsumsi BBM-nya ternyata lumayan irit. Ya, kapasitas mesinnya hanya 2000 cc, sehingga ketika kita tidak sedang menyetir agresif ya, itu konsumsi bahan bakarnya lumayan irit. Di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini bisa mencatat 10,8 km per liter. Sementara di jalan tol, karena gearboxnya 8 speed, jadi di 100 km per jam itu sangat rendah RPM, hanya di sekitar 1500 sampai 1600 RPM. Dia di tol bisa mencapai 19,5 km per liter. Wow, padahal performa dari mobil ini itu cukup memukau. 0 sampai 100 km per jam, hasil pengetesan kami sendiri di Indonesia menggunakan alat ukur berbasis GPS, itu diselesaikan hanya dalam 5,7 detik. Dan 402 meter nih untuk Anda yang suka drag race, itu mobil ini bisa menuntaskannya dalam 13,9 detik. Ini bukan mobil M, tapi performanya lumayan luar biasa. Sekarang kita akan bahas beberapa hal yang agak mengganggu di BMW seri 4 Coupe ini. Yang pertama, perasaan spesial di mobil ini itu sedikit berkurang dibandingkan BMW yang lain karena dashboardnya sama gitu. Jadi tidak ada kekhususan untuk seri 4 ini. Bentuk AC-nya seperti ini, bentuk instrumennya juga seperti ini gitu. Jadi tipikal banget, tidak ada yang khas untuk seri 4 ini. Kemudian instrumennya walaupun digital ya, sama seperti BMW yang lain, tapi tidak banyak corak dan desain yang ditawarkan. Itu saja, hanya permainan warna saja yang berganti kalau kita mengganti mode berkendaranya. Kemudian yang berikut agak mengganggu adalah, ya mobil harga segini tapi belum ada fitur radar yang canggih, blind spot monitoring sekalipun belum ada. Kemudian apalagi adaptive cruise control juga belum ada di mobil ini. Serta satu hal lagi adalah perbedaan harganya dengan 330i yang agak jauh.
karena mobil ini tidak dimasukkan secara CKD tapi CBU sehingga pajaknya lebih mahal. Padahal sebenarnya kalau di luar negeri antara 330i dengan 430i itu harganya selisihnya tidak sejauh di Indonesia. Namun harus diakui mobil ini juga punya sejumlah hal yang menarik. Yang pertama jelas bentuknya, dengan grill yang berbeda dengan seri 3, seri 4 ini terasa memang seperti kelas yang berbeda dengan seri 3 walaupun secara basic itu sama. Kemudian lampu laser light itu satu-satunya di kelasnya. Apple CarPlay-nya juga sudah wireless sehingga sangat praktis walaupun ada delay sedikit ya dibandingkan kalau misalnya yang menggunakan kabel, tapi sangat praktis. Anda masuk mobil sudah otomatis langsung terhubung dengan Apple CarPlay. Kemudian mobil ini juga dalam kondisi standar sudah dilengkapi dengan parking assistance generasi terbaru, tidak perlu ngegas, tidak perlu ngerem lagi, dan dilengkapi dengan reversing assistant yang kalau misalnya kita nyasar ke jalan buntu dia bisa 50 meter terakhir itu dia ikutin setirnya, jadi Anda mundur nggak usah muter setir, dia muter setir sendiri. Sama satu lagi yang menyenangkan juga menurut saya adalah mode berkendara itu bisa di custom. Jadi kalau kita masuk ke sport, itu sportnya itu bisa ada sport standar, ada plus, dan ada individual. Kita bisa configure individualnya seperti apa. Kemudian untuk yang Eco Pro juga bisa ada yang standar dan ada yang individual. Jadi mode berkendaranya sebenarnya lebih banyak dari 3 ini. Bahkan ada mode berkendara adaptif juga yang akan menyesuaikan sesuai dengan kondisi. Jadi menyesuaikan mode berkendara sesuai dengan kondisi jalan di depan dan terintegrasi juga dengan GPS. Secara overall, kami sangat mengapresiasi BMW Indonesia yang sejak generasi E46 selalu memasukkan varian 2 pintu dari seri 3. Dalam banyak hal, BMW seri 4 ini terasa spesial dan cocok bagi Anda yang tidak ingin mobil pasaran. Ya jelas, bentuknya spesial, rasa berkendaranya mengasyikkan, kemudian masih bisa membawa teman di belakang, dan ada pilihan cabriolet juga untuk Anda yang ingin tampil lebih eksklusif lagi. Dan kalau melihat dari generasi-generasi sebelumnya, BMW 2 pintu yang di kelas ini dulu namanya seri 3 coupe, sekarang seri 4 coupe, itu harganya cenderung lebih bertahan ketimbang varian yang sedan. Jadi bisa jadi walaupun harganya lebih mahal, ini adalah investasi yang lebih bagus dibandingkan model reguler yaitu sedan. Mobil ini memang bukan untuk keluarga yang butuh banyak kepraktisan, tapi bagi individu yang menyenangi aktivitas berkendara, mobil ini akan sangat layak untuk Anda miliki. Ya, mobil ini cocok sekali buat Anda yang suka menyetir sendiri, dan mobil ini layak buat dipakai sehari-hari. Beda dengan seperti BMW M gitu ya, ini sangat masih praktis, nyaman. Walaupun tidak sekencang M4, tapi dia masih bisa dibilang sangat sporty tanpa meninggalkan unsur kenyamanan sama sekali. Ini mobil yang sangat mengasihkan buat partner sehari-hari. Walaupun selisih harganya cukup jauh dengan BMW seri 3 sedan, tapi BMW seri 4 memang terasa lebih spesial, terutama dari eksteriornya. Pengalaman bawanya sedikit lebih sporty, sedikit lebih terasa seperti berada di mobil sport gitu ya. Tapi tampilannya ini yang membuat mobil ini sangat membanggakan, mau dibawa kemana saja. Dan kalau melihat sejarahnya, BMW seri 4 atau seri 3 2 pintu itu di masa depan bekasnya selalu lebih diburu dibandingkan yang versi 4 pintu. Jadi ini mobil yang layak dimiliki bagi Anda yang mungkin ingin mobil untuk sendiri, tidak untuk mobil keluarga, atau Anda sudah punya mobil keluarga lain dan Anda ingin menikmati mobil yang tampilannya keren tapi tetap nyaman untuk dipakai dan tidak susah. Semoga untuk dijual lagi di masa depan karena bentuknya spesial.
Jadi begitulah hasil review kami terhadap BMW 430i Coupe ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.